Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Reda Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Raja Assassin Terkuat. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 89. Cerita dimulai setelah menikmati minumannya dan juga mendengarkan cerita Hajin. Guru berkata, "Hal ini sangatlah menakjubkan, kau membalas penculikan dengan penculikan yang lainnya. Bahkan kau begitu berani karena kau telah menculik semua muridnya sang pemimpin istana binatang." Hajin pun berkata, "Aku hanya memiliki kepribadian yang begitu buruk di dalam pertarungan. Namun jujur saja aku pun bertanya-tanya apa sebenarnya yang aku lakukan. Jika saja mereka telah menggunakan taktik yang sama, maka bisa dipastikan kalau tawanannya dalam situasi yang sangat berbahaya." Mendengar itu, Guru berkata, "Itulah alasannya kalau kau sangat hebat. Jika kau bisa mengenali kekurangan di dalam sebuah taktik yang berhasil, maka secara alamiah kau akan menemukan berbagai macam cara untuk berkembang lebih jauh." Setelah mengatakan itu, ia bergumam, hal ini sangatlah menakjubkan setelah mendengar cerita perjuangannya tentang bertahan hidup di dalam hutan bambu dan juga bagaimana ia menyingkirkan putra keempat yang begitu licik. Lalu melakukan penyelidikan terhadap keluarga Gyeoksah yang diiringi dengan pertarungan melawan orang-orang yang dikirim oleh istana binatang. Dan yang terakhir ketika dia bertarung melawan sang pemimpin istana binatang yang berada pada wilayah Hunan. Jika aku mendengarkan apa yang telah dilakukan dan juga yang diselesaikan oleh Tuan Muda ketiga, maka tidak ada sebuah kecerobohan yang seperti itu di dalam dunia ini. Tetapi setelah mendengar ceritanya lebih dalam, aku pun menyadari kalau itu adalah sebuah metode yang sangat efektif. Dan mengapa cerita ini semakin seru adalah karena dia telah menceritakannya dalam bahasa yang begitu mudah untuk dipahami. Dia menceritakan kepadaku yang seakan-akan kalau aku telah melihatnya secara langsung bagaimana pertarungannya di waktu itu. Jujur saja, selama aku hidup, aku telah bertarung melawan banyak musuh dan bahkan membunuh mereka hanya untuk bertahan hidup. Tetapi jika aku menaruh dendam kepada seseorang yang seperti Tuan Muda ketiga di masa mudaku, maka bisa dipastikan kalau aku tidak akan hidup sampai saat ini. Kemudian Guru berkata, "Entah mengapa aku menjadi lupa waktu ketika berbicara kepadamu. Awalnya aku berpikir kalau berbicara seperti ini akan terasa cukup. Namun ketamakan manusia sama sekali tidak ada batasannya. Jadi apakah kau mau kalau kita akan memainkan sedikit pemanasan?" Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka pun telah berdiri pada sebuah tempat yang merupakan tempat latihan Hajin. Terlihat dengan sangat jelas kalau mereka telah memancarkan rasa semangat yang begitu membara. Meskipun status dan juga usia mereka terpaut begitu jauh, akan tetapi kecintaan terhadap seni bela diri sama sekali tidak ada bedanya. Guru berkata, "Putra ketiga, meskipun aku adalah seniormu, akan tetapi kau tidak usah berlaku sopan kepadaku ataupun menahan diri. Jadi ketika kau menyerangku, maka kau harus melakukannya dengan niatan yang ingin membunuhku." Hajin bergumam, masa di mana bertarung melawan para pewaris yang seusiaku telah terlewati karena aku saat ini akan bertarung melawan kekuatan yang sesungguhnya dari kutus demonik. Dia adalah salah satu dari 9 tanduk yang dimiliki oleh sang raja demonik yang bernama Lee Chonsheng. Sebenarnya aku sudah menduga suatu hari nanti kalau aku akan mendapatkan sebuah kesempatan untuk bertarung melawan mereka. Akan tetapi aku sama sekali tidak menyangka kalau ini adalah harinya. Akhirnya aku sudah mencapai sebuah level di mana aku bisa berlatih melawan salah satu dari 9 tetua yang paling terkuat di dalam kutus ini. Jujur saja aku begitu penasaran bagaimana hasilnya pertarungan ini. Kemudian ia pun langsung bersiap dengan bilah pedangnya sembari memancarkan aura demonik yang begitu kental. Di saat itu Hajin langsung memasang kuda-kudanya karena ia akan bertarung melawan seseorang yang sudah pasti akan sulit untuk ia kalahkan. Terlihat Guru sangatlah terkejut ketika melihat Hajin yang memancarkan aura demoniknya. Guru menyadari kalau itu adalah aura demonik yang begitu kuat yang bahkan sama sekali tidak ada tandingannya dengan para pewaris yang lainnya. Namun ketika Guru sedang menikmati pemandangan indah itu, tiba-tiba saja sebuah tebasan pedang yang dilancarkan oleh Hajin langsung mengarah ke lehernya. Akan tetapi dengan sangat cepat, Guru langsung menggunakan seni bela dirinya untuk menghindari serangan fatal yang dilancarkan oleh Hajin. Sontak Hajin sangatlah terkejut. Ia berpikir, aku sangat yakin kalau seranganku telah membelah tubuhnya Pak Tua ini. Tetapi bagaimana mungkin seranganku sama sekali tidak mengenainya?
Namun ketika Hajin masih berkutat dengan pikirannya, tiba-tiba saja terlihat salah satu dari tangan Guru telah berada di hadapannya. Seketika itu juga Hajin langsung terlempar ke belakang setelah mendapatkan sebuah tinjuan yang dilancarkan oleh Guru. Di saat itu, meskipun ia berhasil menghindari serangan Hajin, akan tetapi tanpa diduga ia sama sekali tidak bergerak dari tempat berdirinya. Bahkan saking kuatnya tinjuan Guru, sampai-sampai Hajin langsung terlempar dan menghantam sebuah tembok yang berada di belakangnya. Sambil menahan rasa sakitnya, Hajin bergumam, "Dasar sialan, Pak Tua ini benar-benar sangatlah luar biasa karena dia sudah melemparku hanya dengan satu kali tinjuan saja." Di saat itu, terlihat Hajin langsung tersenyum karena dia begitu bersemangat untuk bisa mengalahkan Pak Tua itu. Kemudian sambil memainkan jari-jarinya, Guru berkata, "Putra ketiga, bukankah sudah kukatakan ketika kau bertarung melawanku, maka kau harus melakukannya dengan bersungguh-sungguh yang seakan-akan kalau kau akan membunuhku." Cerita berpindah antara pertemuan Iron dan juga Reon. Iron berkata, "Aku telah melihat sekilas kemampuanmu dari kejauhan. Bahkan jika salah satu dari tanganmu telah terpotong setelah bertarung melawan seseorang yang berada di level yang berbeda, namun kau tetap saja berusaha untuk mencoba mengalahkannya." Setelah mengatakan itu, Iron bergumam, "Terus terang saja, setiap prajurit yang berada di dalam dunia ini akan berlatih dan juga mengasah diri mereka untuk bertarung menjadi lebih baik. Bagi seorang prajurit yang seperti itu, menjadi seorang master bela diri adalah sesuatu yang sangatlah luar biasa." Kemudian Iron kembali berkata, "Sebenarnya aku sama sekali tidak ingin memiliki ahli waris. Namun ketika aku melihatmu, aku pun menyadari kalau hubungan di antara seorang demonik bukanlah sebuah ranah tenaga kerja. Jadi katakan kepadaku, apakah kau tetap akan menjadi sang pemimpin berserker demonik ataukah kau akan menjadi murid pribadiku?" Mendengar itu, Reon berkata, "Wahai sang tetua, apakah yang kau katakan memanglah benar. Tetapi untuk saat ini yang bisa aku katakan hanyalah mengucapkan rasa terima kasihku kepadamu. Tetapi apakah tidak mungkin kalau aku memiliki keduanya, yaitu menjadi anak muridmu dan juga sang pemimpin berserker demoni? Bukankah kau sudah tahu kalau aku sudah mengikat janji kepada Tuan Muda Ketiga? Sebenarnya saat ini aku pun sudah menjadi salah satu dari orang-orangnya Tuan Muda Ketiga. Bahkan aku juga sudah menerima banyak hal dari dirinya, dan salah satunya adalah sebuah pedang yang bernama Harimau Putih yang berasal dari 4 senjata dewa. Mungkin aku adalah seorang jalang yang sama sekali tidak tahu malu, tetapi aku sudah mengambil banyak hal dari Tuan Muda sampai-sampai aku pun merasakan kalau aku tidak tahu malu. Selain itu juga, ketika aku berada di sisinya, aku pun merasakan sesuatu yang sangatlah menyenangkan." Mendengar itu, Iron bergumam, "Sesuatu yang sangat menyenangkan. Aku tahu kalau itu adalah sesuatu yang berdarah. Ketika aku memikirkannya, aku pun menyadari bahwa sesuatu yang berdarah bisa membangkitkan semangatnya untuk hidup." Lalu Iron berkata, "Jadi yang kau maksud adalah ketika kau menjadi sang pemimpin berserker demonik, maka yang bisa kau lakukan hanyalah membantu Tuan Muda Ketiga." Namun Reon begitu terkejut ketika mendengar Iron yang mengajaknya untuk pergi meninggalkan tempat itu. Saat mendengar Reon yang bertanya kalau mereka akan pergi kemana, Reon pun mengatakan kalau mereka akan pergi untuk bertemu dengan Tuan Muda Ketiga. Lalu ia bergumam, "Untuk yang pertama kalinya di dalam hidupku, aku pun sangat ingin menjadikannya sebagai anak muridku. Jujur saja, aku sama sekali tidak ingin melepaskan kesempatan ini. Tetapi jika anak ini sudah mengikat janji kepada seseorang, maka aku pun harus berbicara kepadanya secara langsung." Cerita berpindah pada pertarungan Hajin melawan Guru. Sambil menebaskan bilah pedangnya, Hajin bergumam, "Apa yang dilakukan oleh Pak Tua ini sangatlah luar biasa. Awalnya aku berpikir akan lebih baik kalau aku harus menghunuskan keempat pedangku ketika aku bertarung melawan seseorang yang seperti ini. Namun ternyata aku salah karena aku sama sekali tidak bisa melakukannya. Naluriku mengatakan jika musuhku adalah salah satu dari 9 Mozan, maka sebuah tebasan akan lebih baik daripada 4 tebasan. Itulah sebabnya aku menggunakan pedang ini untuk memberikan serangan cepat dengan menekan kecepatan dan juga ketajaman. Namun tetap saja Pak Tua ini mampu menghindari semua seranganku meskipun gerakannya begitu lambat. Dia memiliki pemahaman aliran seni bela diri yang telah mencapai puncaknya, sehingga dia mampu membaca setiap pola dalam setiap teknik seni bela diri berpedangku. Dia memiliki sebuah wawasan tentang seni bela diri yang jauh lebih baik daripada 10 master bela diri terbaik di dunia." Kemudian Hajin pun langsung menggunakan dominasi langkah sang kaisar, yang mana itu adalah sebuah teknik yang diajarkan secara langsung oleh sang raja.
Terlihat Guru langsung menyipitkan kedua matanya ketika menyadari kalau pergerakan Hajin telah berubah secara drastis. Di saat itu ia merasakan kalau pergerakan Hajin telah menutup semua ruang untuk melakukan serangan balik ataupun untuk mundur menghindarinya. Guru bergumam, "Aku tidak tahu sejak kapan kau mempelajari langkah itu. Namun, bahkan jika kau sudah mempelajari sejak kau masih kecil, akan tetapi tetap saja hal itu sangatlah mengejutkan. Apa yang dilakukan oleh putra ketiga telah melampaui semua murid yang dimiliki oleh sang raja. Jadi, tidak berlebihan apabila mengatakan kalau pertumbuhannya sangatlah luar biasa." Ini adalah sebuah tekanan dan juga serangan yang dilakukan secara bersamaan. Dan ini bukanlah gaya berjalan yang dimiliki oleh langkah sang kaisar yang menekan gerakan lawan dengan momen yang tepat. Tetapi ini adalah sebuah gerakan agresif yang sama sekali tidak menyisakan ruang bagi musuhnya untuk melakukan serangan balik. Sampai saat ini, tidak ada satu orang pun yang mampu menafsirkan ataupun menggunakan langkah sang kaisar dengan cara yang seperti ini. Tetapi dengan melihat adanya sedikit kecanggungan dari tuan muda ketiga, maka aku sangat yakin kalau ini adalah sebuah metode yang baru saja ia pikirkan. Setelah menganalisa pergerakan Hajin tanpa pikir panjang, Guru langsung menggunakan kekuatannya untuk menyerang balik kepada Hajin. Di saat itu, terlihat dengan sangat jelas sebuah energi yang berwarna ungu tua langsung terpancar dari tubuhnya dengan kekuatan penghisap yang sangatlah luar biasa. Melihat itu, Hajin bergumam, teknik apa yang ia gunakan sampai-sampai ia memiliki daya hisap yang begitu besar. Jika aku tidak bisa membebaskan diri dari serangan ini, maka ada kemungkinan kalau aku akan mengalami luka fatal yang cukup serius. Kemudian ia pun langsung menebaskan bilah pedangnya untuk menghalau daya hisap yang dilakukan oleh Guru. Hajin berpikir kalau itu adalah sebuah teknik yang cukup berbahaya sampai-sampai ia merasakan kalau tubuhnya telah terhisap ke arah Guru. Ketika kekuatan mereka telah beradu satu sama lain, seketika itu juga sebuah ledakan yang begitu dahsyat langsung mengguncang kediaman Hajin, sampai-sampai siapapun yang merasakan guncangan itu akan berpikir kalau itu adalah gempa bumi. Lalu Hajin pun langsung melompat ke arah belakang untuk mengambil jarak di antara mereka berdua. Hajin bergumam, efek samping dari ledakan itu telah melampaui perkiraanku, sehingga aku telah kehilangan sebuah kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dia menggunakan energi demoniknya untuk memanipulasi dan juga mendapatkan udara yang berada di sekitarnya, sehingga ia mampu menciptakan kekuatan penghisap yang sangat besar. Aku bertanya-tanya, sudah berapa lama sejak terakhir kali aku merasa malu seperti ini ketika bertarung melawan lawanku, entah itu pertarungan hidup ataupun mati. Aku bertanya-tanya, apakah sesuatu yang seperti ini bisa terjadi dengan harmoni energi yang sederhana? Jujur saja, aku begitu kagum kepada Pak Tua ini. Bagaimana mungkin tubuh kurus yang seperti itu bisa memancarkan sebuah kekuatan yang sebesar ini? Pada sisi yang lain, sambil memperhatikan Hajin, Guru berpikir, awalnya aku berpikir kalau dia akan menghadapiku secara langsung. Tetapi dugaanku ternyata salah. Meskipun dia bertarung dengan sangat agresif, akan tetapi dia langsung mundur ketika mengetahui kalau dia dalam situasi yang tidak diuntungkan. Dia bukan hanya seseorang petarung yang dipenuhi rasa semangat pertarungan, akan tetapi dia adalah seorang ahli siasat yang akan melakukan berbagai macam cara untuk bisa memenangi pertarungannya. Sebuah sikap yang ia miliki sama seperti seorang jenderal daripada seorang seniman bela diri. Pada sisi yang lain, terlihat Hajin langsung mengayunkan bilah pedangnya yang dilapisi oleh aura demonik yang tebalnya seperti darah. Di saat itu, Hajin telah menggunakan bentuk pertama dari sebuah teknik yang disebut sebagai 9 tebasan alam baka. Melihat serangan brutal yang dilancarkan oleh Hajin, terlihat Guru langsung mengepalkan tangan kanannya untuk menahan tekanan serangan Hajin. Lalu ia bergumam, tebasan yang ia lancarkan begitu berat dan juga kuat. Saat ini dia telah mengubah pertarungan jarak jauh menjadi pertarungan jarak dekat. Kecerdasan yang ia miliki telah mengubah tekanannya untuk menjadi sebuah peluang agar bisa memenangi pertarungan ini. Meskipun di saat itu ia telah berusaha untuk menahan serangan Hajin, namun tetap saja ia terdorong ke belakang. Guru berpikir, ini adalah serangan pertama yang akan ia kombinasikan dengan serangan kejut yang berada di belakang serangan ini. Dia dengan sengaja mengalihkan perhatianku agar ia bisa memberikan serangan fatal yang bertujuan untuk mengalahkanku. Dan ini adalah sebuah teknik yang disebut sebagai serangan rantai. Dia telah mengayunkan pedangnya ke arah atas agar aku tidak bisa melakukan serangan balik dengan menggunakan tinjuanku. Dia telah menguasai seni berpedang sampai ke intinya, sehingga ia mampu menggunakan bilah pedangnya tanpa dibatasi oleh sebuah jarak. Dia telah menciptakan gelombang kejut dengan tebasan pedang yang begitu kuat, lalu memotong seranganku dengan menggunakan 2 kali tebasan tunggal. Lalu ketika aku sedang lengah, ia pun langsung menusukkan bilah pedangnya dengan kekuatan yang maksimal.
Akan tetapi, Goro sangatlah terkejut setelah menyadari kalau analisanya tentang serangan Hajin sama sekali di luar prediksinya. Di saat itu, Hajin langsung melemparkan bilah pedangnya yang ia tujukan untuk mengalihkan perhatian Goro. Melihat pergerakan Hajin, Goro pun bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang seniman berpedang telah melemparkan bilah pedangnya di dalam sebuah pertarungan. Dasar sialan, dia telah membuatku berpikir kalau dia akan menggunakan serangan pamungkasnya yang terkesan seperti sebuah pertaruhan habis-habisan. Ternyata di balik lemparan pedang itu ada sebuah teknik tersembunyi yang akan ia lancarkan kepadaku. Seketika itu juga, Hajin langsung melancarkan sebuah tinjuan yang begitu dahsyat kepada Goro, yang mana itu adalah sebuah teknik yang ia namakan sebagai tinjuan ledakan petir. Dan itu adalah sebuah teknik yang ia sempurnakan setelah mendapatkan dari salah satu sebuah buku yang ia terima dari sang raja. Bahkan saking kuatnya serangan Hajin sampai-sampai tempat pelatihan mereka langsung berguncang untuk yang kesekian kalinya. Namun setelah menghilangnya debu tebal yang menutupi pandangan mereka, terlihat Goro telah menahan tinjuan Hajin dengan menggunakan kedua tangannya. Di saat itu ia menggunakan banyak tenaga ketika mencoba menghentikan tinjuan Hajin sehingga membuat Hajin tidak bisa bergerak lagi. Goro bergumam, apakah itu adalah tinjuan petir? Jika saja aku terlambat untuk menahan serangan ini, maka bisa dipastikan kalau aku akan terluka dengan cukup parah. Jujur saja, aku begitu kagum kepada Tuan Muda Ketiga karena dia adalah seorang petarung yang sama sekali tidak bisa diprediksi bagaimana pergerakannya. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.